Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Anies Baswedan respon soal ancaman penembakan, penegak hukum bisa tindak lanjuti katanya begitu kan. Jadi apakah demokrasi kita sudah demokrasi preman begitu kan ya, sehingga segampang mereka ya menembak ya seorang calon presiden begitu kan. Ini kan berawal dari sebuah komentar begitu, ada 3 komentar yang kemudian dari TikTok yang mengatakan bahwa ya kalau nembak kepala Anies Baswedan kira-kira dihukum berapa tahun ya katanya begitu kan. Itu sontak mereka seolah-olah ya dijadikan sebagai candaan mereka. Jadi kalau ini memang serius atau candaan itu sudah masuk pidana begitu. Karena apa? Pertama ya rasa kebenci ya, atas nama rasa benci, terus kemudian ancaman mereka begitu. Siapapun ya kalau ada ancaman penembakan, ancaman apapun di situ, maka kemudian ya itu diproses secara pidana di situ. Itu sudah masuk sebenarnya begitu kan. Tapi pada kenyataannya ini harus ditindak begitu kan. Ya karena apa? Karena ini bukan kritikan yang dimunculkan, tetapi narasi-narasi ancaman begitu kan. Kalau kritikan kata Anies Baswedan ya silahkan mau kritik apa aja begitu kan. Mau katakan goblok, mau katakan bodoh, mau katakan ini, mau katakan itu silahkan. Tapi yang namanya ancaman, yang namanya kekerasan ya, premanisme yang muncul ya itu harus sesuai dengan jalur hukum mereka begitu kan, siapapun orangnya. Semoga segera ketangkap ya orang-orang yang berkomentar seperti itu. Kalau nggak salah ada 3 orang begitu kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Pak Anies Baswedan. Anies respon soal ancaman penembakan penegak hukum bisa lanjut katanya begitu ya, bisa ditindaklanjut. Terus berdoa untuk Pak Anies semoga diberi keselamatan, dilindungi dari niat jahat orang-orang zalim dan munafik, diberi kesehatan, umur panjang dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Harus diisi ilmu kebal peluru dulu ya Pak biar pede katanya begitu kan. Amin amin. Ini setiap ada ancaman begitu kan. Ini setiap ada ancaman ya keamanan capres dan cawapres wajib diingatkan. Satgas PAM Timnas Amin di luar personel TNI perlu dilengkapi dengan baju anti peluru. Jika bisa Pak Anies juga memakai baju anti peluru ya, siaga menghadapi intimidasi katanya begitu. Itu komentar-komentar netizen. Iya, kalau badan kita yang ditembak, kalau kepalanya begitu kan. Banyak terjadi calon-calon presiden dan bahkan presiden itu dibunuh begitu kan. Banyak di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah ancaman-ancaman seperti itu saya kira tidak demokratis. Ancaman-ancaman seperti itu kan kalau dibuat candaan ini memang tetap masuk pidana di situ begitu kan. Ini kan sudah meresahkan, ya membuat orang gelisah, menjadi ancaman dan sebagainya, itu sudah masuk pidana begitu kan. Jadi ini tim Amin ini tidak hanya tinggal diam dan mengamati begitu saja, cari orang itu begitu kan. Cari orang itu begitu. Pasti akan ketahuan mereka, cari orang-orang itu begitu kan. Jadi walaupun dihapus berbagai apapun, tapi kan rekam jejaknya pasti kelihatan ya. Ujung-ujungnya nanti minta maaf begitu kan. Ya silakan, mumpung ya masih belum ya jalur hukum, ya segera tunjukkan permintaan dan permohonan maaf begitu kan ya. Dia bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa seperti kami yang rindu perubahan katanya begitu kan. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi kalau kita melihat dengan apa yang kemudian menjadi cikal bakal ya, ancaman dan sebagainya, saya kira logika mereka gila begitu kan. Ya logika gila mereka begitu kan. Jadi kenapa? Karena ya setidaknya ini kan demokrasi begitu kan. Kebebasan berpendapat silahkan begitu kan. Tapi bukan berarti ancam-ancam sana sini begitu kan. Ya, Anies respon soal ancaman pembukaan penembakan. Penegak hukum bisa tindak lanjut katanya ya. Bahkan ya Capres 01 Anies Baswedan mendapatkan ancaman penembakan oleh netizen di aplikasi TikTok. Ancaman itu viral di media sosial. Anies menanggapi santai ancaman penembakan itu. Ya mudah-mudahan tidak kejadian. Kalau itu dianggap ancaman ya biar pihak penegak hukum bisa menindaklanjuti, kata Anies kepada wartawan di Samarinda. Saat ditanya apakah dirinya akan melaporkan ancaman ini ya baik ke Bawaslu maupun pihak kepolisian, ia belum memiliki rencana itu.
Tapi ini kan demi kehati-hatian seorang bapak di situ begitu kan ya, seorang bapak di situ begitu. Jadi ya sana sini kalau menurut saya pribadi ya bapak itu harus mesti hati-hati, dikawal ketat begitu kan. Ini jangan disepelekan hal seperti itu, bisa terjadi kepada siapapun begitu kan. Jadi karena mungkin tidak dilaporkan, dibiarkan, ya orang akan melihat wah ini kan Anies Baswedan tidak pernah melaporkan ini, tidak melaporkan. Ini kan ancaman begitu, bukan kritikan begitu kan. Ya mudah-mudahan tidak kejadian katanya begitu. Saat ditanya apakah dirinya akan melaporkan. Bahkan ya ini belum ada rencana katanya begitu. Nih akun TikTok bocah yang katanya begitu kan. Yang mau nembak Pak Anies Baswedan. Cari dong ya geplok biji yang pakai selang semeter. Congorannya yang juga ya gaplok katanya goplak. Goplak ya pakai seles meter katanya begitu. Lihat saja di situ begitu kan. Jadi ini kan pasti ketahuan ya. Jadi rekam jejak mereka pasti ada. Terus kemudian orang-orangnya pasti ketahuan siapa mereka begitu. Ini salah satunya. Bang, ini sama juga saya dapat dari TikTok. Semoga bisa ditelusuri katanya begitu. Ini ya orang-orangnya. Ya kita telusuri itu begitu siapa orangnya. Biar menjadi efek jera kepada siapapun begitu kan. Jangan biarkan ya orang-orang yang mengancam di negeri ini. Apalagi soal nyawa begitu kan ya. Ini jangan dibiarkan. Premanismenya seperti itu jangan biarkan siapapun begitu. Ini harus memang benar-benar ditindak begitu kan. Ini sudah keterlaluan begitu kan. Ini satu ancaman ya. Yang kedua ya, masalah atas nama rasa kebencian ini kan berlapis sebenarnya begitu. Maka kemudian saya katakan sejak awal begitu kan ya, tim hukum dari Anies Baswedan harus bergerak cepat, nangkap orang itu begitu kan. Karena ini bukan kritikan, tapi sudah ya ancaman di situ begitu. Sebelumnya ancaman penembakan terhadap Anies itu viral di media sosial ya. Salah satu pengguna ya, Sleepyot ya menggugah tangkapan layar komentar di platform TikTok yang berisi ancaman penembakan terhadap Anies. Izin Pak ya, nembak kepala Anies hukumannya berapa lama ya? Postingan itu kemudian ramai dan menuai sorotan dari masyarakat. Bahkan ya satu sisi dengan ancaman-ancaman seperti itu kan kacau begitu kan. Logikanya kan kacau begitu. Artinya selama ini kita lihat saja masyarakat apakah melihat secara utuh di situ begitu kan ya. Bahkan satu sisi ya orang-orangnya harus ditangkap siapa mereka begitu ya. Ini akunnya katanya Riva Nariansa. Ya ini orangnya katanya begitu kan ya kita lihat saja begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu kan, kalau memang benar-benar terbukti itu ya silahkan begitu kan, punya uang segudang apapun ya bagi kami adalah tidak mau tahu, karena ini adalah ancaman yang sangat luar biasa, sehingga apa yang terjadi kepada Anies Baswedan, keselamatan dan sebagainya ini harus perlu dipertimbangkan. Tim Anies jangan ya lengah ya, jangan kemudian diam di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.